mereka melakukan perubahan yang penetapan persyaratan untuk pasangan presiden dan wakil presiden itu kemudian dikecualikan, artinya sebagai informasi publik. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Baik, jadi kita tahu bahwa hari-hari ini tentu rakyat Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia sedang menghadapi situasi yang berat dan situasi yang pelik ya. Gitu. Karena apa? Karena kita lihat bersama bahwa di mana-mana membara, di mana-mana terjadi kerusuhan dan itu diakibatkan oleh karena kurang mampunya aparat keamanan ya, itu untuk berperilaku yang bijak, berperilaku yang humanis sehingga mengakibatkan korban. Dalam catatan kami, mohon izin kalau kami salah mengacu, tapi dalam pemberitaan media itu sudah ada 10 korban, termasuk yang pertama yang memicu adalah Afan Kurniawan, kemudian ada Reza yang ada di Jogja, kemudian ada ibu-ibu di Makassar ya, kemudian terakhir ada juga pengendara ojol juga ya, selain dari Afan itu yang meninggal. Total sudah ada sekitar 10 korban yang wafat ya, termasuk mahasiswa di UNES dan lain sebagainya. Jadi tidak berlebihan kalau kami juga sesuai dengan banyak tokoh masyarakat yang meminta agar penanggung jawab dari keamanan di Indonesia yaitu Kapolri itu mengundurkan diri ya, tidak perlu menunggu sampai dia dicopot atau dipecat oleh presiden. Sudah terlalu berat Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk kemudian mengendalikan dan sendirian. Dan kita lihat 2 hari yang lalu kita lihat tampak sekali bahwa Presiden Prabowo tampak sendirian dalam mengatasi ini. Meskipun sudah mencoba mengumpulkan ketua-ketua partai dan juga mengumpulkan jalan kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres ya, Gibran Rakabuming Raka itu nampak ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan ya, drama yang ada di Istana Wakil Presiden, dan kita sudah dengar dari setidaknya 2 organisasi ya, serikat pekerja dari ojol dan juga organisasi ojol itu menyatakan mereka itu bukan driver ojol yang sebenarnya. Meskipun ada juga klaim yang kemudian mengatakan mereka itu adalah ojol pribadi yang langsung tergabung dengan aplikator. Tapi artinya itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan netizen yang sangat cerdas itu bisa kemudian mendetak ya. Mereka banyak sekali yang sebenarnya profesinya adalah caleg ya. Caleg gagal juga dari salah satu partai. Lagi-lagi partai yang nggak punya ijazah itu ya gitu. Partai yang simbolnya gajah itu. Itu yang kemudian ikut di dalam pertemuan itu dengan sepatu-sepatu yang sangat mewah yang mereka kenakan. Ini sama sekali tidak pantas. Meskipun setelah itu Wapres berusaha dengan membagi-bagi bunga kepada pengendara-pengendara ojol, itu sikap yang hanya meniru sikap dari bapaknya, yang sifat dari bapaknya itu ditulis Dr. Tifa dengan luar biasa dipelajari dalam buku ini, tapi itu artinya sangat-sangat tidak pas ya. Jadi artinya begini, kita tetap terus konsisten meskipun ya kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia dijauhkan dari bencana yang ada, tapi kita tetap kejar terus bagaimana yang dilakukan juga oleh
sahabat-sahabat kita atau oleh kelompok sekretariat bersama atau sekber civil society yang di dalamnya juga ada para purnawiran prajurit TNI Polri yang mendesak betul dua hal, yaitu apa? Adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran Rakabuming Raka. Ditambah yang ketiga, copot Kapolri. Jadi kita tetap konsisten dengan itu dan kita tetap mengejar bagaimana kelanjutan dari ijazah palsu yang ada. Dan yang paling menarik, ini hal yang baru ya. Saya mendengar kabar gitu, atau bukan mendengar, tapi ini sudah ada putusan. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum itu mengeluarkan sebuah keputusan KPU. Yang ini keputusan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Karena keputusan nomor 731 tahun 2025, mereka melakukan perubahan yang penetapan persyaratan untuk pasangan presiden dan wakil presiden itu kemudian dikecualikan, ya, artinya sebagai informasi publik. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, ya makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Jadi makin banyak sekarang kebohongan-kebohongan yang ditampakkan dan tampak sekali mereka melawan dari keputusan-keputusan yang sudah ada di atasnya. Jadi ini sangat tidak bagus dan kita tetap terus mengejar bagaimana adili Jokowi, makzulkan Gibran dan juga copot Kapolri. Saya kira itu dulu tambahannya, mungkin Dr. Tifa atau Pak Al-Katiri akan menambahkan. Saya tambahkan dulu ya. Baik, saya sambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Roy Suryo. Jadi terkait dengan kejadian kerusuhan atau riots yang terjadi beberapa hari ini dan ternyata juga belum selesai ya. Karena kalau kita lihat di media sampai dengan malam ini pun masih terjadi kerusuhan di beberapa kota. Terakhir di Bandung ya. Terakhir Bandung di Unisba dan Unpas ya. Dan ini kita juga lihat di media pada malam hari ini pun juga masih menunjukkan beberapa kejadian kerusuhan masih terjadi di beberapa kota seperti Makassar dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah domino efek. Domino efek dari 10 tahun terakhir di mana rakyat terlalu banyak diberikan kebohongan-kebohongan. Termasuk diantaranya yang kami angkat dalam riset kami yaitu kebohongan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ada satu temuan yang saya dapatkan dalam salah satu riset yang kami bukukan di buku Jokowi's White Paper ini adalah adanya yang disebut sebagai epidemic distrust. Epidemic distrust artinya ketidakpercayaan yang meluas, yang menjadi seperti penyakit ya, menular ke segala arah. Dan menurut hitungan analisis statistika kami, epidemic distrust ini telah mencapai 73%. Artinya rakyat itu sudah memiliki ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah rezim yang lalu 10 tahun itu, dan kemudian kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini adalah sebagai sebuah puncak gunung es. Maka kami sangat mengkhawatirkan persoalan ijazah itu adalah trigger di mana epidemic distrust itu betul-betul terjadi. Jadi alih-alih atau instead of ya, ketika yang bersangkutan pemilik terduga ijazah palsu tersebut memberikan statement, semakin banyak statement atau narasi yang disampaikan, semakin meningkat ketidakpercayaan dari publik dan ketidakpercayaan ini meluas ya, menular secara epidemik. Dan inilah ya salah satu trigger yang membuat kerusuhan ini seperti ilalang yang terbakar. Jadi terjadi di Jakarta, kemudian dengan cepat menjalar ke Bandung, kemudian ke Jogja, ke kota-kota yang lain itu dengan sangat cepat. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Kapolri untuk segera mundur. Sebab apabila tidak, maka kerusuhan ini akan menjalar dengan cepat, akan membara, akan membakar banyak sekali kota dan akan muncul banyak sekali korban. Dan jangan menunggu presiden bertindak untuk mencopot, karena itu tidak sebuah sikap yang tidak elegan, sebuah sikap yang tidak bertanggung jawab. Mungkin akan bisa dilanjutkan lagi dengan Pak Abdullah Al-Katiri, silakan. Ya, terima kasih. Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah membicarakan soal kejadian dengan adanya riot dan sebagainya. Maka
saya kira ketentuan dalam Undang-Undang HAM itu jelas mengatur bahwa kepolisian dan sebagainya itu tidak boleh menghalang-halangi unjuk rasa khususnya mahasiswa yang mana sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan kalau mereka menghalang-halangi itu adalah merupakan suatu tindak kejahatan. Itu undang-undang itu menyatakan demikian. Ya kan? Masalahnya jika ada kami tidak yakin bahwa yang bakar-membakar dan sebagainya itu ada dilakukan oleh mahasiswa. Itu oleh pihak-pihak yang memang memanfaatkan keadaan seperti ini. Itu sudah merupakan rahasia umum. Semua orang tahu. Tapi apapun juga ini seharusnya pemerintah mengevaluasi dirinya ya, khususnya DPR dan pemerintah. Ya kan banyak hal-hal ya kan selama ini Pak Presiden khususnya hendaknya mendengarkan dari masyarakat langsung, kelompok-kelompok masyarakat apa sebenarnya yang meresahkan masyarakat selama ini, ya kan, membuka semacam dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan, apa yang diresahkan oleh rakyat Indonesia. Jangan hanya mendengarkan kelompok-kelompok di sekitarnya saja, yang mana kebanyakan hanya untuk ya pendengaran aja, semacam ABS lah, asal Bapak senang. Fakta di lapangan, ya kan, dan banyak hal-hal yang memang harus ditinjau kembali, kebijakan-kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Contohnya kebijakan-kebijakan menaikkan tunjangan, gaji, ASN dan sebagainya, kemudian DPR dan sebagainya, yang di lain pihak rakyat ditekan untuk membayar pajak, bahkan memperluas objek-objek pajak, ya kan, kemudian BPJS segala ditingkatkan, yang mana berdampak langsung pada masyarakat, ya kan. Kemudian banyak hal-hal yang kami tidak yakin ya, dan diduga masyarakat tidak yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal itu diketahui oleh Presiden dan atas arahan Presiden itu sendiri. Banyak masyarakat menduga, ya kan, seperti contohnya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, ya kan, seperti contohnya dikatakan ada pemblokiran, contohnya pemblokiran rekening itu yang dilakukan oleh PPATK ya, PPATK yang mana bukan kewenangan PPATK dalam pemblokiran itu. PPATK itu hanya merupakan melihat traffic daripada keuangan. Jadi tidak mempunyai kewenangan untuk menutup rekening dan sebagainya itu. Nah, itu jelas meresahkan, apalagi jika mau membuka harus yang bersangkutan. Bagaimana yang orang kerja di luar negeri contohnya, yang dia mengirimkan uang ke Indonesia, yang mana biasanya keluarganya yang mengambilkan, apakah dia harus datang ke Indonesia hanya untuk membuka blokiran itu? Ya, kemudian banyak hal-hal seperti contohnya ada oplosan bensin dan sebagainya kemarin itu jelas meresahkan masyarakat. Kemudian ada informasi-informasi dugaan kebijakan-kebijakan yang contohnya masalah tanah dan sebagainya jika tidak digunakan atau ditempati akan disita oleh negara dan sebagainya. Itu hal-hal yang jelas kalau banyak pihak menyatakan berpendapat bahwa itu adalah melemahkan adalah satu kegiatan-kegiatan untuk melemahkan Presiden Republik Indonesia yang saat ini. Itu jelas, ya kan? Dan juga perlu Presiden lebih serius, ya kan, meninjau kembali semua kebijakan-kebijakan termasuk menaikkan tunjangan, gaji dan sebagainya, ya kan? Itu jelas menyakiti hati rakyat. Itu jelas, yang mana rakyat bahkan ada yang tidak makan dan sebagainya gitu. Ada suatu hal yang kesenjangan yang luar biasa, kesenjangan antara bagaimana memanjakan ASN dan DPR dengan ditambahkan tunjangan dan juga budgetnya ya yang beberapa kali lipat, ya kan. Bahkan banyak usulan bagaimana kalau seandainya anggota DPR itu dibayar dengan UMR lah istilahnya gitu loh, ya kan. Kalau memang mereka mau benar-benar untuk mengabdi pada bangsa dan negara.
tapi bukan kemewahan yang mereka cari. Itu suatu bukti ya kan, apa yang terjadi, banyak orang yang memaklumi kenapa sampai banyak rakyat yang sakit hati dengan statement-statement yang dibuat oleh anggota DPR, yang mana sebenarnya statement-statement itu adalah tidak sewajarnya keluar dari mulut pejabat-pejabat. Bahkan ada Kementerian BPN contohnya kan, yang mengatakan itu tanah itu memang milik siapa? Iya, saudaramu lah atau apalah yang dikatakan apa? Mbahmu dan sebagainya. Itu kan suatu kasar ya, menyakiti hati rakyat. Memang kita tidak sepakat dengan adanya riot kemarin, dengan adanya kerusuhan kemarin, dan kami yakin itu tidak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang selama ini dalam perjuangannya adalah genuine, artinya asli, murni gitu loh. Iya, organik. Karena itu memang hak dari warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Maka wajar jika di mana-mana ada tuntutan yang meminta Kapolri mundur. Tapi seharusnya Kapolri juga menyontoh seperti pejabat-pejabat luar negeri Jepang dan sebagainya ya. Kalau memang dalam hal keliru dalam melakukan kebijakan, mereka mengundurkan diri. Ya, seharusnya akan lebih bijaksana jika Kapolri yang mana yang bertanggung jawab pada keamanan negara ini, keamanan dan perlindungan adalah mundur dengan legowo seperti yang rekan-rekan tadi katakan. Ya kan? Kemudian masih ada undang-undang yang selama ini adalah dibuat tadinya pada waktu rejim lama, dibuat untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Ya, kalau memang DPR artinya suatu lembaga yang berwenang, yang dipercaya oleh rakyat, yang diberi amanat oleh rakyat, ya kan, hendaknya undang-undang tersebut ditinjau kembali, ya kan, karena apa? Negara ini sesuai pasal 1 ya kalau nggak salah ayat 2, yaitu kesejahteraan apa istilahnya di tangan rakyat, apa namanya? Kedaulatan di tangan rakyat. Maaf. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan pejabat dan sebagainya. DPR itu adalah seharusnya ya dalam fungsi dan tugasnya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi-pribadi.